Kalian coba bayangin di universe lain ya, di mana negara Indonesia itu nggak pernah dijajah sama sekali sama Belanda, sama Jepang itu nggak pernah. Nggak ada yang namanya kolonialisme, nggak ada peninggalan Belanda, nggak ada peninggalan dari Jepang, nggak ada trauma-trauma dari masa penjajahan. Kira-kira di tahun 2025 di universe tersebut, Indonesia tuh bentukannya kayak gimana ya? Gua habis tanya ke 4 AI sekaligus, yaitu ChatGPT 5, DeepSeek R1, Gemini 2.5, dan juga Grok 4. Apa yang terjadi kalau Indonesia nggak pernah dijajah sama sekali? Apakah kita bakal jadi negara yang maju? Apakah ekonomi kita bakal membaik? Apakah sistem pemerintahannya sama? Atau berbeda? Apakah masih ada yang namanya korupsi? Lucunya, dari 4 AI yang berbeda ini, jawaban mereka tuh semuanya mirip-mirip. Dan gue bisa semacam tarik benang merahnya. Dan di video kali ini kita bakal bahas apa yang mereka jawab, dan menurut gua jawaban mereka sedikit agak meresahkan, tapi at the same time unik-unik juga. Kita bakal bahas dari beberapa sudut pandang. Yang pertama dari ekonomi, kedua dari teknologi, yang ketiga sosial, bahasa dan agama, yang keempat korupsi, dan yang kelima hubungan internasional. Menurut gua semua jawabannya menarik-menarik, tapi spoiler alert ya, dari keempat AI ini semuanya setuju bahwa tidak ada yang namanya Republik Indonesia. Gue mau kalian nonton video kali ini dan coba nanti jawab di kolom komentar, kalian lebih pengen tinggal di mana? Di universe fiksi yang kita bakal ceritain ini, atau di Indonesia yang sekarang ini? Dan kalau gue boleh jujur ya, gue bahkan sendiri nggak bisa jawab mau tinggal di sini yang dunia nyata atau di dunia fiksi. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi seperti AI, kripto, dan juga yang lainnya. Kalau kalian suka channel seperti ini, silahkan subscribe, atau kalian juga bisa join membership gue di tombol join sebelah tombol subscribe. Atau coba lihat di link di deskripsi yang ada di bawah. Gue juga mau kasih tahu ke kalian ya, kalau di YouTube ini itu ada sistem shopping di mana kalian bisa lihat produk yang ada di dalam video ini ya. Dengan kalian klik link tersebut sebelum kalian biasa belanja di Shopee, kalian sudah mendukung channel ini untuk terus produksi video buat kalian ya. Kalian bahkan nggak wajib beli barang yang ada di produknya, ya nggak wajib barang yang sama. Kalian cukup klik linknya dan belanja barang apapun yang ada di Shopee, itu udah ngebantu channel ini. Dan mungkin ya supaya ada produknya di video kali ini, gue rekomendasi kalian untuk cek buku ini ya. Gue masih coba untuk tamatin buku ini. Ini yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Buku 48 Powers of Law. I highly recommended kalian baca buku ini, terutama kalau kalian mau menjadi salesperson atau kalian mau belajar gimana caranya networking, ya terutama untuk networking ke orang-orang kaya. This very helpful. Ini bukunya luar biasa bagus ya. So coba aja cek buku ini ya, link produknya itu ada di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut ke video kali ini. Oke, karena Indonesia itu belum ada di masa penjajahan Belanda. Dulu itu namanya adalah Nusantara, ya. Dan karena Nusantara ini nggak pernah dijajah, ya, tanam paksa itu juga nggak pernah yang namanya kejadian. Tapi itu nggak otomatis bikin kehidupan semua orang itu jadi sejahtera, ya. Justru yang paling diuntungkan adalah kerajaan-kerajaan pelabuhan dan kongsi dagang keluarga para bangsawan, bukan rakyat atau nelayan, ya. Kalian perlu ingat dulu itu Indonesia itu tuh yang namanya Nusantara itu semuanya kerajaan, ya. Ekonominya itu jalan karena rempah-rempah, karena ada misalnya kayak pala, cengkeh, lada, kayu manis, dan juga hasil laut ya. Itu jadi komoditas utama dari dulu sampai sekarang tahun 2025. Tapi bedanya, sekarang di tahun 2025 yang fiksi ini, itu udah nggak dijual mentah lagi ya. Jadi banyak kerajaan yang nanti bangun fasilitas pengolahan buat farmasi herbal, ada yang bikin parfum, kosmetik tradisional, dan juga bumbu premium yang laris di pasar Eropa, India, sampai ke Timur Tengah. Pelabuhan-pelabuhan besar kayak misalnya Makassar, Riau, Aceh, Surabaya, dan juga Ternate, ini bakal jadi pusat logistik dan juga ekspor. Semua transaksi antar kerajaan dan antar benua ini berputar di sana. Bahkan sistem perbankan dan asuransi maritim kata AI-nya ya, itu mereka sudah terintegrasi sejak awal 2000-an lewat konsorsium dagang lintas kerajaan. Tapi di balik kemewahan pelabuhan, masih juga banyak daerah penghasil rempah yang nggak kebagian hasil ya. Kayak misalnya petani di Maluku dan juga Kalimantan Selatan ya, itu tetap hidup susah karena harga dikontrol ketat sama kongsi besar ya, atau istilah konglomerat besar lah kira-kira gitu. Jurang ekonomi makin lebar ya, kerajaan kaya makin tajir, petani tetap bertahan hidup pas-pasan. Jadi nggak jauh beda sebenarnya sama di dunia sekarang. Pemerintah kerajaan nggak dorong industrialisasi besar-besaran. Nggak ada insentif buat bangun pabrik otomotif, elektronik, atau misalnya baja, itu nggak ada sama sekali. Fokus mereka tetap ke laut. Selama pelabuhan itu lancar, ekspor itu jalan, dan kas keuangan istana itu penuh, sistem tetap dianggap aman.
Kalau misalnya kita tidak pernah dijajah, ya, Nusantara itu nggak pernah dapat warisan infrastruktur gaya barat, ya. Nggak ada yang namanya jalur kereta bikinan si Daendels, itu nggak ada. Nggak ada sistem sekolah buatan Belanda juga nggak ada, ya. Nggak ada pabrik militer peninggalan Jepang, hilang. Semua kemajuan teknologi dibangun pelan-pelan semuanya dari dalam, ya, sesuai kebutuhan masing-masing kerajaan. Kerajaan-kerajaan pelabuhan kayak misalnya Riau, ada Goa, dan Surabaya, ini mereka tuh mulai ngembangin sistem logistik digital sendiri sejak awal tahun 2010-an. Tapi itu semua lahir dari kebutuhan dagang, bukan karena ada visi nasional atau dari dalam kayak kita harus menjadi bangsa paling bagus, itu nggak ada. Jadi teknologi itu berkembang sektoral gitu, terpusat, nggak merata. Sounds familiar. Internet cepat, ya, itu cuman ada di sekitar pelabuhan besar aja. Begitu masuk ke pedalaman Kalimantan kayak Nusa Tenggara atau misalnya Papua, sinyal 3G itu pun kadang-kadang hilang. Belum ada kebijakan nasional buat internet universal, ya, karena nggak ada negara nasionalnya. Kapal-kapal finisi tradisional, ya, itu semua dimodifikasi jadi armada logistik yang hybrid, di mana sistem navigasi mereka pakai satelit mini dari Inggris dan juga Jepang. Nelayan di Maluku, ya, itu pakai sistem aplikasi untuk bernavigasi di laut, ya. Ini bahkan AI-nya sebut nama produknya adalah e-fishery. Gua nggak tahu kenapa dipilih nama ini, padahal nama ini adalah nama yang jelek. Dan pedagang rempah di Aceh, ya, itu mereka pakai satu aplikasi namanya e-trade, ya, berbasis blockchain syariah yang dikembangkan sama Kongsi Riau. Itu kata AI-nya. Jadi imajinasi cukup unik di sini. Tapi semua itu cuman jalan di area-area tertentu aja. Di luar pelabuhan dan di kota-kota dagang, ini inovasi itu jalannya lambatnya luar biasa. Pendidikan teknik masih terbatas buat kalangan elit dan anak-anak para bangsawan. Nggak ada dorongan sistematik gitu buat riset atau teknologi strategis kayak misalnya AI, energi, atau manufaktur barat tuh nggak ada sama sekali. Seperti yang tadi gue bilang di awal, karena nggak ada yang namanya penjajahan, maka tidak ada yang namanya Indonesia kayak sekarang. Nggak ada Sumpah Pemuda, nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada satu ideologi pemersatu kayak misalnya Pancasila. Yang ada cuma identitas lokal yang tumbuh dari kerajaan masing-masing. Bahasa Melayu itu tetap dipakai luas, tapi cuma buat dagang dan diplomasi aja. Di tiap wilayah, ya, bahasa lokal jadi bahasa resmi. Di Mataram, semua urusan pakai bahasa Jawa halus. Di Goa itu pakai bahasa Bugis dominannya. Di Aceh itu pakai campuran bahasa Arab Jawi. Di Bali bahasa dan aksara Bali tetap hidup. Bukan cuma buat upacara aja, tapi buat bahasa sehari-hari lah. Karena nggak ada satu negara pusat, semua kerajaan punya sistem pendidikannya sendiri-sendiri. Ada yang fokus ke agama, ada yang fokus ke adat, ada juga yang fokus ke dagang. Ya, kurikulumnya tuh beda-beda semuanya. Jadi nggak ada narasi sejarah tunggal gitu, nggak ada sama sekali. Anak-anak di Sumatera itu belajar soal Aceh, ya. Sementara anak-anak di Jawa itu belajar soal Gajah Mada dan Majapahit. Agama juga berkembang dengan cara masing-masing, ya. Islam itu tetap dominan di wilayah barat. Hindu itu kuat banget di Bali. Kristen berkembang di Maluku lewat misi Portugis yang bertahan dari abad ke-16. Tapi karena semuanya itu nyambung lewat dagang laut, toleransi itu justru tingginya itu cuman di pelabuhan-pelabuhan besar aja. Ya, jadi masih ada krisis agama, masih ada, ya. Dan identitas orang-orang di Nusantara ini nggak dibentuk dari nasionalisme, tapi dari komunitas pelabuhan dan jaringan dagang. Lu bisa jadi Aceh Tulen gitu, atau jadi orang Bugis yang sangat murni, tapi bisa kerja bareng di pelabuhan Surabaya, makan di warung orang Tamil, atau misalnya ngopi sama pedagang dari Cina gitu. Atau misalnya dagang bareng sama orang-orang dari Minang. Yang gua tangkep, ya, dari AI-nya adalah semuanya hidup masing-masing, basically sangat rasis dengan satu sama lain. Tapi begitu udah ngomongin pelabuhan dan segala macam masalah dagang, semuanya bisa bersatu. Miripkah dengan Indonesia sekarang? Kayaknya enggak lah, ya. Kita sekarang udah lumayan toleran, harusnya. Harusnya. Nah, di sini kita ngomongin tentang korupsi. Walaupun Nusantara nggak pernah dijajah, korupsi tetap jalan. Ini kata AI, ya, bukan kata gue, ya. Ini kata AI-nya. Tapi korupsinya itu bentuknya beda, ya. Nggak ada KKN, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme itu nggak kayak gitu sistemnya, ya. Nggak kayak zaman Orde Baru. Nggak ada suap proyek dari kementerian gitu, nggak ada, ya. Tapi justru korupsi gaya kerajaan yang udah lama dianggap normal. Di sistem kerajaan, ya, semua kekuasaan itu muter di sekitar keluarga bangsawan aja. Mereka yang punya tanah, mereka yang punya pegang izin dagang, mereka juga yang duduk di dewan pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya ada rakyat atau pedagang kecil yang mau buka usaha, ya harus bayar upeti dulu. Nggak resmi, tapi wajib,
Ya, nggak ada yang namanya yang bisa protes tuh nggak ada. Kongsi dagang besar semuanya terhubung ke istana. Bahkan perusahaan rempah terbesar di Riau itu akan dimiliki sama sepupu sultan gitu misalnya. Di Goa, sistem logistik pelabuhan dipegang sama keluarga bangsawan sejak abad ke-18. Dan sampai sekarang, kontraknya itu belum pernah ditender ulang. Jadi semuanya itu cuma kerajaan doang yang megang. Korupsi di dunia fiksi ini, ya di Nusantara yang fiksi ini bukan soal hukum dilanggar, tapi justru karena hukum dibuat untuk ngelindungin elit, ya. Upeti itu dianggap sebagai hal yang sah dan wajib. Ya, pengaruh keluarga dianggap bagian dari budaya, dan konsesi bisnis turun-temurun itu dianggap adalah hak waris. Gak ada tekanan dari rakyat buat ngebenerin sistem karena rakyat gak ngerasa punya akses ke kekuasaan ini. Gak ada yang namanya pemilu, gak ada partai oposisi, gak ada media nasional yang bisa bongkar kasus besar. Kalau ada yang protes, ya cukup ditegur aja lewat jalur adat atau misalnya dihukum. Atau dibungkam lewat konsensus kerajaan atau dewan gitulah, I don't know. Korupsi tetap hidup karena sistemnya ngedukung. Dan selama kekayaan kerajaan tetap ngalir, gak ada yang dianggap sebagai sebuah masalah. Oke, sekarang kita ngomongin hubungan internasional. Di mana Nusantara, memang pada saat di dunia fiksi ini tuh nggak ada company, nggak ada tentara-tentara Belanda itu nggak ada sama sekali. Nggak ada yang namanya perjanjian politik yang maksa tunduk ke kekuatan luar tuh nggak ada. Tapi kalau kita lihat lebih dalam ya, kemandirian politik alias mereka punya kerajaan masing-masing, itu nggak artinya sama dengan mereka punya mandiri secara ekonomi. Kerajaan-kerajaan tetap berdiri gagah, ya Dewan Nusantara itu tetap berjalan, tapi hampir semua sistem strategis ini dikunci sama mitra asing. Pelabuhan kelas dunia ya di Makassar dan di Riau itu dibangun bareng investor dari mana? Dari Tiongkok, dari Cina. Perbankan dipegang sama sistem lama hasil kerjasama sama Singapura dan juga Inggris. Sistem satelit navigasi maritim itu pakai sinyal dari Jepang. Perdagangan lintas batas juga 80% itu jelas perdagangannya dilakukan sama yuan dan juga dolar. Bahkan pun kalau misalnya kita punya kayak semacam sistem digital untuk pembayaran ya, somehow AI-nya sebut dengan nama NusaPay ya, itu back-end-nya itu dioperasikan sama cloud milik perusahaan Asia Timur. Sistemnya canggih iya, tapi kendalinya itu bukan dari tangan lokal sepenuhnya. China ini juga punya pengaruh besar lewat utang pelabuhan. Lalu Inggris juga masuk lewat sistem asuransi maritim. Timur Tengah itu kuat banget di sektor keuangan syariah. Jepang dan Korea ngatur arah hilirisasi nikel dan juga logistik perkapalan. Dan karena nggak ada yang namanya negara pusat yang bisa nego bareng-bareng, ya, itu akhirnya tiap kerajaan berunding sendiri-sendiri. Akhirnya jadi gampang dipecah dan juga gampang ditekan. Diplomasi itu jadi adu-aduan siapa yang paling nurut ke investor, bukan siapa yang paling kuat jaga kedaulatan mereka. Oke, jadi menurut kalian gimana? Kalian lebih mau tinggal di negara Indonesia versi fiksi seperti tadi, atau di Indonesia yang sekarang, yang kondisinya juga sebenarnya cukup meresahkan ya? Yang menurut gue cukup lucu adalah gimana AI ini tetap berimajinasi bahwa Indonesia tetap akan jelek secara teknologi dan tetap tergantung sama asing. Somehow itu tidak berubah. Dan yang bikin concerning adalah sistem korupsi yang masih terus ada, tapi cuman beda bentuk aja. Ini AI-nya kayaknya kayak beneran mikir kalau budaya korupsi itu bukan cuman di pemerintahannya, tapi tampaknya udah ada di masyarakatnya sendiri, yaitu elu dan gua. Gua butuh pendapat kalian. Apakah kalian kalau misalnya jadi pejabat akan korupsi? Coba jawab jujur di bawah. Ya, coba tulis kolom komentar lah di bawah. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Silahkan cek-cek video yang di kiri kanan ini. Itu aja guys. Selamat tinggal dan bye-bye.